Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmatih. Qala telah berkata asy-syekhu, siapa syekh? Asy-syekhu itu ya, diambil dari kata syakha yashihu syaikhan wa huwa lughatan man jawazal arba'in. Syekh itu orang yang umurnya mencapai 40 tahun. Nah, kemudian ini digunakan ya dalam bahasa Arab sebagai orang-orang yang mencapai derajat ya keutamaan, atau man balagha rutbata ahlil fadl walau kana sabiyan, orang yang mencapai rutbah ahli keutamaan walaupun ya, anak kecil. Bisa saja orang yang ahli ibadah kita sebut sebagai asy-syekh walaupun masih muda, ahli ilmu kita sebut sebagai asy-syekh walaupun masih muda ya, itu asy-syekh. Jadi asy-syekhu diambil dari kata syakha yashihu syaikhan wa huwa lughatan man jawazal arba'ina, orang yang umurnya mencapai 40 tahun. Kemudian dari sisi syariat ya, asy-syekhu disebut sebagai orang yang mencapai derajat keutamaan, atau dalam bahasa Arab man balagha rutbata ahlil fadl ya. Jadi setiap orang itu dalam perjalanan hidupnya ada namanya. Ketika masih dalam kandungan kita sebut sebagai al-janin. Al-janin itu artinya tertutup, karena dia masih tertutup dalam rahim ibunya. Maka dari itu orang gila disebut al-majnun. Kenapa? Karena otaknya tertutup sehingga dia nggak bisa berpikir. Ya. Terus makhluk Allah yang tidak terlihat namanya jin. Ada makhluk yang namanya al-jin, tidak terlihat. Kenapa? Diambil dari kata yang sama juga, tertutup, karena tidak terlihat dia. Ya. Kemudian ketika dilahirkan, orang tersebut disebut at-tiflu atau as-sabiyyu. Ya. Kemudian ketika sudah mencapai umur dewasa, balik, kita sebut dengan asy-syab. Sampai umur 30 tahun. Umur 30 tahun kita sebut al-kuhlu. Sampai 40 tahun. Nah, 40 tahun disebut sebagai asy-syaikhu. Maka dari itu, dari sisi bahasa, asy-syaikhu adalah man jawazal arba'in, orang yang umurnya mencapai 40 tahun. Kemudian banyak digunakan ya oleh ahli ilmu sebagai man balagha rutbata ahlil fadl, orang yang mencapai derajat keutamaan walau kana sabiyan, walaupun dia masih kecil. Kita sebut sebagai orang tua ya. Ilmunya dituakan ya. Kemudian misalkan tingkah lakunya yang dituakan karena semangatnya dalam beribadah. Orang-orang soleh bisa kita sebut sebagai al-masyayikh ya. Kemudian ahli ilmu bisa kita sebut dengan para ahli ilmu kita sebut dengan al-masyayikh ya. Guru-guru kita sebut dengan istilah al-masyayikh, para guru ya. Al-imam, ini sifat yang diberikan oleh murid-murid pengarang kitab Syarah At-Taqrib yang kita sebut dengan nama kitab Fathul Qarib. Ya. Al-imam, seorang imam. Siapa itu imam? Al-imam adalah orang yang boleh kita ikuti. Dari sisi bahasa, al-imam adalah man yasihul iktida'u bihi, orang yang boleh kita ikuti. Orang yang ketika kita mengikutinya sah hukumnya. Itu al-imam. Kemudian al-alimu, orang yang berilmu. Al-allamatu, orang yang banyak ilmunya. Al-allamatu sigat mubalaghah dari kata alim, ay katsirul ilmi, orang yang banyak ilmunya. Syamsuddin, julukan beliau, ay huwa kasyamsi fid din, huwa kasyamsi lid din. Al-imam ini, asy-syekh ini seperti matahari bagi agama, sebagaimana matahari bagi manusia. Kemudian Abu Abdillah, kunyah beliau Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i nisbah kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
karena beliau bermadhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau beribadah dengan dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tabammadahullahu birahmatihi, semoga Allah genangi beliau birahmatihi dengan rahmatnya, waridwanihi dan keridwannya, amin. Alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tabarrukan, karena mengambil keberkahan, bi fatihatil kitab, dengan fatihatil kitab. Al-Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dengan apa? Dengan alhamdulillahi rabbil alamin, diawali dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi musannif kitab ini memulai kitabnya dengan alhamdulillah, dengan menyebutkan alhamdulillah, karena tabarrukan, berusaha mengambil keberkahan dengan pembuka Al-Quran, pembuka Alkitab, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu tidak menafikan bahwa surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena yang namanya ibtidah itu ada dua macam. Ada al-idhafi, ada al-hakiki. Al-ibtida'ul hakikiyu, al-ibtida'ul idhafi. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu al-ibtida'ul hakikiyu. Memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin itu al-ibtida'ul idhafi. Makanya kita gunakan dua-duanya. Tadi musannif di awal sudah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Contoh seperti ini. Bang Syafi'i mau menuju ke Surabaya. Cuma sebelum nyampe Surabaya mampir dulu di Jakarta. Mulai dari Tangerang. Nah, mulai berangkatnya Bang Syafi'i dari Tangerang itu al-ibtida' la hakiki. Dalam hal ini bismillahirrahmanirrahim. Nyampe Jakarta mampir. Berhenti di Jakarta, kemudian setelah dari Jakarta melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Mulai lagi enggak tuh? Mulai lagi. Cuma al-ibtida'nya kita sebut al-ibtida'ul idhafi. Mulai perjalanan tapi sebelumnya sudah mulai dari Tangerang lebih dulu. Jakarta mampir sebentar, kemudian jalan lagi ke mana? Ke Surabaya. Tujuan utamanya adalah Surabaya. Nah, mulai dari Tangerang kita sebut dengan al-ibtida'ul hakiki. Kemudian dari Jakarta, karena mampir dulu di Jakarta tadi, kemudian baru melanjutkan ke Surabaya, namanya al-ibtida'u al-idhafi. Idhofat ke Tangerang. Ke Tangerang. Ya, kadar itu al-ibtida' dalam yang dilakukan oleh musannif ini dua macam. Bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu al-ibtida'ul hakiki. Sedangkan alhamdulillahirabbil alamin al-ibtida'u al-idhafi. Kedua-duanya digunakan oleh surat Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya alhamdulillahirabbil alamin. Maka musannif syarah kitab takrib ini atau yang kita sebut dengan kitab Fathul Qarib memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, mutabarrikan, karena beliau ingin mengambil keberkahan dari surat Al-Fatihah yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Li'annaha, karena sesungguhnya alhamdulillah atau alhamdulillah ibtida'u kulli amrin bibalin adalah mulainya setiap perkara yang memiliki kebaikan. Wa khatimatu kulli du'ain, dan akhir atau penutup setiap doa. Mujabin, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawabi, dan akhir dari doanya orang-orang yang beriman fil jannati, di surga, daris thawabi, sebagai desa balasan. Jadi alhamdulillah ya, yang sering kita gunakan dalam memulai dan mengakhiri sebuah amalan atau sebuah aktivitas, sebuah kegiatan adalah ya, ibtida'u kulli amrin dibali. Awal dari setiap perkara yang memiliki kebaikan. Setiap perkara yang memiliki kebaikan dianjurkan, disunnahkan untuk dimulai dengan pertama basmalah, yang kedua alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya tidak pernah kita mendengar ada orang khutbah tidak memulai khutbahnya dengan alhamdulillah, karena dia adalah rukun dari khutbah.
Ya, ada orang berpidato, ada orang berceramah, tidak pernah kita dengar mereka tidak memulai ceramah atau pidatonya dengan alhamdulillah. Karena alhamdulillah basmalah pertama, yang kedua alhamdulillah adalah sebuah keberkahan. Ya, begitu pula ketika kita hendak berdoa kepada Allah, mulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah secara umum, pujian buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan kitab kita, kita akan bahas adab-adab dalam berdoa. Jadi salah satu adab berdoa adalah memulai dan mengakhiri doa dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa adab yang harus kita lakukan ketika kita berdoa agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bukan hanya sekedar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang doa di Facebook, wah, ya Allah, ya Allah, ya. Dengan enaknya dan dengan mudahnya mereka panggil Allah Subhanahu wa taala tanpa memenuhi adab-adab. Ada adab yang harus kita penuhi ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ikhlas. Ya. Ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah dan syarat diterimanya ibadah adalah al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas. Allah gak bakalan terima doa kita ketika kita berdoa kepada Allah tanpa sebuah keikhlasan. Minta kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua, ats-tsana'u 'ala Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid. Beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Iddakhala rajulun fasalla. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Ya, selesai sholat, faqala, dia berkata, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampuni saya dan rahmati saya. Tiba-tiba langsung meminta kepada Allah. Ya, tidak memulai doanya dengan hamdalah, tidak memulai doanya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tegur orang tersebut dengan mengatakan, ya, ajil ta ayyuhal musalli. Kamu terlalu terburu-buru wahai orang yang salat. Berdoa bukan seperti itu. Jangan terburu-buru dalam berdoa. Kemudian Rasul berikan anjuran kepada beliau dengan mengatakan, idza shallaita faqa'adta fahmadillaha bima huwa ahlu. Ketika kamu sholat, kemudian kamu duduk, yang pertama harus kamu lakukan adalah fahmadillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rayu Allah Subhanahu wa taala. Bima huwa ahlu, dengan pujian yang Allah pantas untuk pujian tersebut. Kemudian yang kedua, wasalli alayya. Setelah itu bersalawatlah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada adabnya. Enggak langsung ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya. Ya. Agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada adab yang harus kita laksanakan. Salah satunya yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat, ya, selain sebuah amalan, sebagai amalan sebagai adab dari sebuah doa. Salat juga adalah ibadah terbesar di dalam agama kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah maghfirah Allah kepada hamba-hambanya. Salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah keberkahan, rahmat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi perbanyak sholawat, terutama di hari Jumat. Terutama di hari Jumat. Ada anjuran secara khusus, ya, dari Nabi SAW agar kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Inna afdala ayyamikum yaumul Jumat. Sesungguhnya hari paling utama di antara kalian adalah hari Jumat. Ya, fihi khuliqa Adam, fihi khuliqa Adam. Ya. Pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam, wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat Allah masukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan Nabi Adam pada hari Jumat dikeluarkan dari surga. Fa aktsirus sholata alayya fihi, maka perbanyaklah kalian bersalawat
kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum alayya ma'rudatun, karena sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepada kata Rasulullah SAW. Jadi salawat adalah ibadah terbesar dalam agama kita, ya, terutama bersalawat pada hari Jumat. Ada anjuran khusus dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yang ketiga dari adab-adab doa adalah ayyas Allah bi asma'ihil husna, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, yang kita sebut dengan al-asmaul husna. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uuhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama baik tersebut, dengan al-asmaul husna tersebut. Puji Allah, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, biasa orang-orang kita suka berdoa dengan memulai alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah itu kita sebutkan ya sebagian dari al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Kalau seluruhnya 99 kelamaan, kebanyakan, oke, sebagian saja dari al-asmaul husna. Ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya aziz ya jabbar, ya mujibad, ya apa namanya, ya semua al-asmaul husna kita sebutkan. Sebagian dari al-asmaul husna kita sebutkan. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW mengatakan tentang al-asmaul husna, ya, lillahi, ya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man hafizaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, dia masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan man hafizaha, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, adalah orang yang menghafal nama-nama tersebut serta memahami makna dan mengamalkan maknanya. Allah Maha Pengampun, Afuwun. Ya, kita pahami bahwa Allah akan mengampuni, akan memaafkan semua kesalahan hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf. Ada saudara kita, ada teman kita, ada musuh kita bahkan melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dia meminta maaf kepada kita untuk mengamalkan, ya, al-asma, salah satu al-asmaul husna, afu, kita maafkan orang tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai orang yang paling pemaaf, ya. Hamzah dibunuh oleh siapa? Oleh budaknya Hindun, Wahsy namanya, ya. Rasulullah SAW sangat marah saat itu. Tapi ketika Wahsy masuk Islam, ya, meminta maaf kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung maafkan beliau. Wahsy jadi saudaranya Rasulullah SAW, seagama. Padahal Wahsy dulu orang yang bunuh Rasulullah SAW. Jadi sifat maaf ini, ya, yang kita amalkan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, salah satu adab dalam berdoa adalah as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta ya tusalla ala nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu du'ain mahjubun hatta tusalla ala nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap doa itu mahjubun, terhalang, sampai disalawatkan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kelima, salah satu dari adab berdoa adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah arah terbaik bagi umat Islam. Kiblat di sini maksudnya adalah Ka'bah. Walaupun dulu, ya, Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat umat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Ya, setelah itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Sampai saat ini kiblat kita adalah Ka'bah yang ada di Mekah, ya. Dulu ketika Rasulullah SAW perang Badar, ya, kemudian Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan menghadap ke arah kiblat dan mengangkat tangan.
Ya, Rasulullah SAW terus berdoa dan meminta kepada Allah, meminta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sambil menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita akan kesunahan menghadap ke arah kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang 6 raf'ul yadayn, mengangkat kedua tangan seperti yang sebelumnya kita bahas. Kemudian yang ketujuh, ya, salah satu dari adab-adab berdoa adalah al-yaqinu bil ijabah. Kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin, ya, bahwa doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa seakan-akan masa doa saya dikabulkan, masa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ke-8, al-jazmu fihi. Kita pastikan doa kita. Jangan mau-mau, enggak. Ente mau enggak sini sebenarnya? Jangan begitu. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta war Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni saya kalau engkau mau. Ya Allah, rahmati saya kalau engkau mau. Itu bahasa in syi'ta, engkau kalau engkau mau, itu jangan. Ya. Jadi seakan-akan mau enggak. Langsung aja Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, gitu. Ya. Kita pastikan doa kita memang benar-benar minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar ingin agar Allah mengabulkan doa kita ini. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, la yaqulanna ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni saya kalau engkau mau. Nah, kalau engkau mau itu hilangkan. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmati saya kalau engkau mau. Kemudian Rasulullah masih melanjutkan dalam hadisnya, liya'zimil mas'alata fa innallaha la mukriha lahu. Hendaklah ia memastikan permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang membuat Allah benci terhadap doanya. Ya. Allah tidak benci ketika setiap hamba datang kepadanya untuk berdoa. Allah tidak akan pernah bosan ketika setiap hambanya datang kepada Allah untuk berdoa. Kalau Bang Syafi'i datangin orang tiap hari itu orang minta Bang Syafi'i. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta kepada seorang hamba yang setiap saat, setiap hari datang kepada Allah untuk meminta kepadanya. Berarti orang tersebut benar-benar menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan bahwa dia memang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, salah satu dari adab doa adalah at-tadarru wal khusyu'. Tadarru, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu', dan khusyuk di dalam berdoa, jangan sambil main berdoa. Jangan sambil bercanda doa. War-raghbatu war-rahbatu. Ya. Kita berdoa kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru, dengan tadarru, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih. Ya, kita benar-benar khusyuk ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, salah satu dari adab dalam berdoa adalah, ya, itabatul ma'kali wal malbas wal mashrab. Ya, perbaiki makanan kita, perbaiki minuman kita, perbaiki pakaian kita. Kita hanya mau makan makanan yang halal, kita hanya mau minum minuman yang halal, kita hanya mau menggunakan pakaian yang halal. Karena makanan haram kita, minuman haram kita, pakaian haram kita berpengaruh terhadap dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu pasti. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, ya makanannya makanan yang haram, ya minuman yang haram, pakaian yang haram. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya orang ini adalah orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Mana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi salah satu syarat dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, pakai pakaian yang halal, ya. Setelah itu baru kemudian insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa kita. Bisa jadi, ya, saat-saat ini ketika doa kita kok seakan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kok seakan-akan lambat sekali dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena makanan kita yang belum halal, minuman kita ada sebagian yang haram, pakaian kita sebagian ada yang haram, ya. Kemudian musannif melanjutkan, wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari thawab, dan alhamdulillah adalah akhir doanya orang-orang yang beriman fil jannati di dalam surga, dari thawab sebagai desa balasan. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma. Jadi dalam beberapa kitab tafsir disebutkan ahli surga ketika menginginkan sesuatu dia tinggal mengucapkan subhanakallahumma. Minta apa? Langsung ada. Subhanakallahumma, saya pengen apa? Saya pengen burung. Datang ke kita. Tanpa disembelih, langsung matang. Kita pengen buah, tinggal bilang subhanakallahumma, datang buah untuk kita makan, dan seterusnya, ya. Wa tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan mereka di dalam surga adalah salam. Enggak ada kata yang buruk, semuanya baik, semuanya kedamaian. Nah, wa akhiru da'wahum, akhir doa mereka ahli surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka di surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Allah kabulkan semua keinginan buah, tinggal mengatakan subhanakallahumma, maka datang buah. Setelah makan buah, mereka berdoa kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nanti insyaallah kita lanjutkan ahmaduhu an waffaqa wallahu a'lam bissawab.